Bacaan minggu ini tanggal 16 sampai 22 Maret 2025 ada dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 di bawah tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Shalom. Damai di hati, Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan kali ini boleh bertemu kembali melalui channel YouTube kami. Hari ini kita semua bertemu untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan minggu ini tanggal 16 sampai 22 Maret 2025 ada dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 di bawah tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Saat ini sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami orang berdosa yang Engkau layakan. Terima kasih karena Engkau memberi kami anugerah keselamatan. Kami bersyukur waktu ini Engkau beri, kami mau pakai untuk belajar firman-Mu. Biar media YouTube ini menjadi alat Tuhan, menjadi mimbar pemberitaan firman. Hamba-Mu di tempat ini, semua pendengar dimanapun berada. Biar kami memberitakan, kami mendengar firman, dan boleh menjadi pelantang firman dimanapun kami pergi dan berada. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berharap tentunya di rumah Bapak Ibu boleh membaca perikop sebelum, perikop hari ini, tapi juga perikop sesudahnya untuk dapat memudahkan kita semua melihat teks bacaan kita hari ini. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saya hanya akan bacakan beberapa ayat dari terjemahan baru 2. Diberi perikop sikap Paulus. Saya bacakan ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kemudian saya bacakan ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sesuai dengan tema mingguan kita, sekali lagi, menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita lihat sama-sama kitab 2 Korintus. Nah, sama dengan 1 Korintus, penulis memperkenalkan diri sebagai Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 1 ayat 1 kita menemukan Paulus menyertakan nama Timotius, seorang muda yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, tujuan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus ini jelas, yaitu jemaat Allah yang ada di Korintus atau orang kudus di seluruh Akaya. Di mana itu Akaya? Akaya adalah provinsi yang dimana ibu kotanya adalah Korintus. Nah, di Korintus ini adalah tempat tinggal gubernur Romawi, yaitu gubernur di provinsi itu, dan menjadi pusat perdagangan sebuah kota yang kaya ini Korintus. Bahkan banyak dikunjungi karena di sana ada kuil Dewi Afrodit atau Afrodite ya, dan yang disebut Dewi Cinta, kecantikan, kesuburan, pelayaran, begitu terkenal. Tapi juga banyak yang menyebut bahwa penduduk di Korintus ini terkenal karena punya sikap-sikap hidup yang amoral bagi mereka. Korintus ini menjadi sebuah tempat kehidupan yang begitu bebas karena ada kuil-kuil yang di sana kemudian juga membuat banyak wisatawan datang, dan akhirnya terjadi hal-hal yang membuat tempat itu begitu bebas, leluasa orang dengan pergaulan yang bermacam-macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa ada kitab 2 Korintus di sini? Sebenarnya Paulus itu mau mengungkapkan perasaan, keinginannya yang dia tuangkan dengan beberapa hal. Pertama, dia menjelaskan siapa Yesus Kristus yang dengan kasih itu telah menganugerahkan keselamatan kepada
manusia. Kemudian dia juga ingin membuat pembelaan terhadap begitu banyaknya kritikan yang ditujukan kepadanya. Karena ada berbicara yang dianggap lemah, karena tidak ada surat rekomendasi tentang kerasulannya, karena juga Paulus, kalau terang lihat di pasal 11 dia menolak bantuan dari jemaat Korintus. Apalagi waktu itu Paulus memang ada di masyarakat Helenistik atau berbudaya Yunani yang begitu mengapresiasi kemampuan retorika, dan mereka meremehkan kemampuan retorika dari si Paulus. Bagi mereka kurang meyakinkan, sehingga memang Paulus mengungkapkan secara khusus perikop hari ini untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ayat 1 dan 2. Ini dimulai dengan pernyataan Rasul Paulus yang sudah saya bacakan tadi. Paulus bilang, aku, Paulus, dia tuh penulis. Kemudian dia ikuti dengan pernyataannya yang adalah jawaban setelah adanya tuduhan yang ditujukan kepadanya, bahwa kalau berhadapan muka, Paulus itu kata nyandak berani, cuma berani kalau berjauhan, karena dia cuma jebak surat, nyandak baku dapa langsung dengan jemaat. Dan itu kemudian dikembangkan jadi cerita berupa fitnah tuduhan yang ditujukan kepada Paulus, yang Titus sampaikan ketika Titus ketemu dengan Paulus waktu dia sampaikan, dia bawa tuh surat 1 Korintus, dan Paulus juga titipkan surat ini kan melalui si Titus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengakui bahwa kritikan, dia lemah, tidak berani kalau berhadapan muka, tetapi cuma berani kalau baku dapat di surat dengan jemaat. Paulus mengakui dia mendengar hal itu, dan karena itu dia menuliskan kembali. Paulus juga kasih ingat bahwa mesti sokwa kita mau kasih tunjung berani sesuai dengan ngoni pemau. Ini bukan berarti Paulus ini penakut, tetapi ia memang tidak mau memaksakan sesuatu, apalagi memaksa dirinya untuk bersikap keras terhadap mereka hanya karena mau jawab itu tuduhan-tuduhan itu. Karena Paulus berbicara dan mendasari perkataannya di dalam nama Kristus yang lemah lembut dan ramah, maka sudah pasti ini yang Paulus mau sampaikan bukan atas dasar DP pengetahuan, hikmat yang dia dapatkan dari DP ilmu yang ada padanya, tetapi sekali lagi karena Kristus dari Tuhan. Sehingga sebagaimana dia menyebut Kristus yang lemah lembut dan ramah, maka sudah pasti sebagai seorang pengikut Kristus dia harus menghidupi apa yang diteladaninya, apa yang disaksikannya dari kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat para penentang menuduh Paulus ini hidupnya katanya menurut standar duniawi. Kita bisa lihat di ayat 2 di sini ya. Tetapi di sini Paulus pertegas bagaimana dia hidup, bahwa hidupnya itu berpusat kepada Yesus Kristus. Bukan pada ambisi pribadi, bukan pada keinginan duniawi seperti yang dituduhkan kepadanya. Sekali lagi Paulus kasih ingat, dasar suratnya adalah Kristus. Maka ketika dia berbicara dengan dasar itu, dia menyampaikan sebuah hal ini untuk mempertegas bahwa apa yang disampaikan kepadanya dia dengar, dia terima, tetapi dia tidak akan dengan sengaja mau saya tunjung DP bagaimana DP pengajaran, betapa kerasnya dia dalam kesaksiannya sebagai seorang rasul, karena dia mau melakukan sesuatu hanya untuk kembali memuliakan Tuhan, bukan untuk mau kasih puas penuduh-penuduh pemau, bukan untuk mau iko orang-orang pemau. Nah, ayat 3-5 Paulus melanjutkan pembelaannya. Ia menjelaskan di sini sesuai tema, bagaimana dia masih hidup di dunia, tidak hidup menurut cara dunia. Kalimat yang orang baca masih hidup di dunia menjelaskan perlu sama lagi dengan pendengar. Kalau pendengar sedang ada di dunia yang penuh dengan berbagai kritikan, penuh dengan berbagai fitnaan, penuh
dengan konteks penuduh-penuduh, rasul-rasul palsu yang suka menjelekkan orang, yang memperdaya mereka dengan tipu, dengan rupa-rupa angin pengajaran. Paulus juga ada dalam konteks yang sama karena dia di dalam dunia. Tapi Paulus punya prinsip, dia tahu dia hidup milik Kristus, dia tidak ikut dengan cara dunia. Maka bukankah seharusnya sebagai pendengar jemaat Tuhan di Korintus juga punya sikap yang sama? Ada di dunia bukan berarti menjadi alasan untuk hidup menurut cara hidupnya dunia, hidup orang-orang dunia. Hidup orang dunia ini konotasinya adalah hidup tidak sesuai dengan standar Kristus, standar Tuhan, standar kebenaran. Maka dunia yang digambarkan sini adalah sikap hidup, pikiran-pikiran manusia yang mengikuti kemauan daging duniawi. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus memperjelas mereka berjuang tidak secara duniawi. Kesaksian pemberitaan Injil yang dilakukan dan berbagai hal yang telah Paulus saksikan dalam kehidupannya, dia tegaskan dia menggunakan senjata, tapi bukan senjata fisik, namun senjata yang diberikan oleh Allah untuk memperlengkapinya dalam pelayanan. Dan ini jadi DP kekuatan untuk dapat meruntuhkan benteng-benteng, artinya gambaran dari segala sesuatu yang dorang harus temui, yang menghalangi orang umat percaya termasuk Paulus untuk dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus. Paulus bilang apa yang Allah berikan sebagai senjata cukup kuat, sangat kuat, terbukti kuat untuk dapat menghancurkan, meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Sehingga ajaran palsu, tradisi-tradisi yang menyesatkan, termasuk kesombongan manusia, dapat dihancurkan dengan senjata yang daripada Tuhan Allah itu. Paulus menjelaskan bagaimana mereka harus menggunakan senjata rohani, karena mereka ada di tengah dunia tapi tidak boleh hidup seperti cara-cara dunia. Mereka mematahkan siasat orang yang menentang Injil. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan betapa pentingnya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sama dengan tema kita di sepanjang minggu berjalan ini. Artinya apa? Setiap pikiran, keyakinan harus taat sepenuhnya kepada Kristus. Ketaatan penuh ini dapat dilihat dengan bagaimana orang percaya tidak berpikir dengan standar dunia, cara dunia, tetapi apa yang bertentangan dengan Injil itu mereka tinggalkan, tidak ikuti. Sehingga yang mereka pikirkan apa? Kehendak Allah, apapun itu, taat kepada Kristus. Apapun tantangannya, apapun tanggapan orang, pendapat orang, tetap taat kepada Kristus. Selanjutnya ayat 6-8. Perhatikan kalimat, kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyatakan bahwa dia tidak main-main dalam mendisiplinkan jemaat yang tidak taat. Jadi jelas Paulus adalah orang yang tegas sebagai seorang rasul. Akan tetapi Paulus tidak juga mau menghukum orang yang hidupnya tidak taat, hidupnya sembarangan atau buru-buru dalam melakukan hal ini. Dia menunggu sampai jemaat punya ketaatan secara sempurna. Artinya jemaat betul-betul sudah memenuhi, terpanggil, melakukan, menghidupi firman dalam kehidupan setiap hari. Tentu ini sejalan dengan tujuan Paulus. Kasih disiplin bukan untuk menghukum, menyatakan sesuatu dengan tegas bukan karena marah, tetapi untuk mengingatkan, memulihkan, dan membawa setiap jemaat kembali kepada Yesus Kristus. Makanya tidak heran ada waktunya kemudian dalam surat-suratnya dia berbicara dengan lantang, dia berbicara dengan keras, dengan tegas, karena maksudnya agar supaya tidak ada yang disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kemudian mengenal kebenaran yang hanya ada di dalam Kristus. Kemudian kita lihat Paulus tuh mengajak jemaat di Korintus untuk melihat
bukti nyata dari pelayanannya. Tidak cuma serta-merta dengar itu berbagai gosip, cerita yang ada di kalangan jemaat yang disebarkan dengan sengaja oleh rasul-rasul palsu. Paulus mau mereka untuk melihat kebenaran sekali lagi dalam perspektif yang benar. Lihat baik-baik ya di ayat 6 sampai 8 ini. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Apa yang Paulus miliki, Paulus lihat itu pemberian Tuhan. Ini sebuah tanda kerendahan hatinya sebagai seorang rasul. Dia mengaku semuanya milik Tuhan. Makanya apa yang dia buat untuk memuliakan Tuhan. Kalau Paulus merasa bahwa apa yang dia punya adalah milik Tuhan, termasuk jemaat yang dilayaninya dan termasuk orang-orang di Korintus, ini milik Tuhan, maka bukankah seharusnya sesama milik Kristus mesti saling baku topang, baku dengar, baku percaya, merendahkan hati, bekerja sama, bukan saling merendahkan, baku jatuh. Dan ini yang Paulus sampaikan. Paulus mengakui dapat kok rupa sombong ketika dia berbicara ini. Tetapi sekali lagi Paulus nyandak malo untuk mengakui ketika apa yang dia punya ini bukan dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi sekali lagi memuliakan Tuhan. Jadi bikin apa mau malu bagi Paulus? Dia hanya mau memperjelas tujuan pelayanannya murni. Karena dari Tuhan itu kuasa dia pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun jemaat. Nah, ayat 9 sampai 11. Paulus seperti balik ini ke konteks awal tadi ya. Dia mengakui beberapa orang memang merasa terancam oleh surat-suratnya yang tegas. Namun ia menegaskan tujuannya bukan mau kasih takut tuh pendengar, melainkan untuk mengoreksi, membangun di dalam kasih. Dia menegaskan dirinya dalam surat kah atau baku dapa langsung dinyata adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan dan akan tetap sama. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Dia tegas terhadap hal itu. Apalagi menyangkut iman dan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus dengar kata tuduhan-tuduhan, tapi dia bilang bahwa yang paling utama dia perjelas dulu ke jemaat, jangan sampai jemaat yang diombang-ambingkan. Paulus letakkan dasar dari suratnya di 1 Korintus. Sekarang dia tinggal kemudian menyampaikan pembelaannya. Jemaat itu harus dalam hikmat Tuhan untuk dapat memilah, mau dengar pas apa tuh yang betul. Nah, karena itu mau pikir mana yang betul, mana yang benar, DP kunci taklukkan pikiran di bawah kehendak Kristus, sehingga kebenaran itu orang dapat lihat dengan terang benderang. Yang tidak benar itu jangan didengar, jangan diikuti. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pertanyaan hari ini. Mari kita renungkan di minggu sengsara yang kedua ini. Apa yang Anda pahami tentang menaklukkan segala pikiran kepada Yesus Kristus menurut 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. So jelas sekali tadi saya sudah bagikan kepada kita semua. Tapi Bapak Ibu Saudara penting menggunakan kalimat yang Paulus pakai tadi ya. Sesuai terang tema, menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini artinya mesti kata secara aktif melawan dan mengubah setiap pemikiran kita ketika kita mendapati bahwa pemikiran kita ini bertentangan dengan kehendak Kristus. Sekalipun dunia bilang ini yang enak, dunia bilang ini yang bagus, dunia bilang ini standar kami sebagai orang-orang di dunia. Tetapi kita, ketika kita menaklukkan segala pikiran kita dalam Yesus Kristus, maka parameter berpikir kita dasarnya adalah kebenaran firman. Kalau bertentangan dengan kebenaran firman, jangan terima, tolak, itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Standarnya bukan tentang orang suka atau tidak suka, dunia terima atau tidak terima, biasa atau tidak biasa, tetapi sekali lagi standarnya kebenaran firman. Bertentangan dengan kebenaran firman tidak boleh diikuti, tidak boleh ikut-ikutan. Ini bukan sekedar
Orang bilang, oh mesti hindari tuh pikiran-pikiran negatif, bukan hanya sampai situ, tetapi juga proaktif, terus-menerus mengisi orang pikiran-pikiran ini dengan kebenaran firman Allah. Dari mana tuh? Tentu dari baca firman, dengar firman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Maka ketika kita menaklukkan segala pikiran kita dalam Kristus Yesus, orang tahu bahwa orang ini adalah milik Kristus, maka kita akan mengisi kehidupan kita, pikiran kita dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu orang aktif untuk bangun kehidupan doa, berdisiplin rohani, baca dengar firman Tuhan. Itu orang aktif, punya kemauan, punya kerinduan, punya inisiatif untuk cari tahu, memaksimalkan setiap tenaga kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Bukan tinggal nanti tunggu Mosua. Ketika kita menaklukkan pikiran kita, maka yang dunia itu ke belakang, kita akan fokus untuk cari apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, apa yang Tuhan mau untuk saya beritakan, apa yang Tuhan mau untuk dapat saya teladankan dalam kehidupan. Bagi Paulus, kalau punya itu, maka bisa melawan benteng-benteng. Benteng-benteng ini kok gambaran ketidaktaatan lah, kesombongan, pengajaran-pengajaran palsu, pemikiran-pemikiran yang negatif, yang jahat. Tujuannya sekali lagi supaya semua orang itu meletakkan setiap pikirannya pada ketaatannya dalam Kristus Yesus. Maka dimanapun kita pergi dan berada, kita hidup untuk memuliakan Dia. Itu yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Korintus dan kita semua menurut konteks bacaan ini. Pertanyaan MTPJ yang kedua, mengapa orang gampang tergoda pada kehendak duniawi dan pengajaran palsu daripada kehendak Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, menarik kalau orang lihat di ayat 3 ya. Ayat 3 dari bacaan kita hari ini, Paulus bilang begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini sama dengan salah satu lagu yang saya ajarkan kepada murid-murid. Bapak Ibu boleh cari di YouTube, cuma klik Allah adalah kasih. Ini adalah salah satu lagu tradisional India, yang DP salah satu lirik bilang begini, kami dari dunia, kami ada di dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Kami ada dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena memang banyak orang merasa dia selama di dunia maka hidup satu kali mesti betul-betul apa yang menyenangkan, apa yang menggiurkan, dan dunia tawarkan itu. Sesuatu, banyak hal, bukan cuma sesuatu yang dapat lihat indah, menarik, dan menggoda di awal, menggiurkan di awal. Tetapi ujung-ujungnya itu membawa pada kebinasaan, dan orang mesti hati-hati dengan hal-hal ini. Orang-orang di dalam dunia tergoda karena dunia itu memakai segala tipu dayanya. Ini pekerjaan si jahat. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mau cari siapa yang bisa dimakannya. Bacaan yang terang PMTPC minggu kemarin. Sehingga orang-orang di dalam dunia, kita harus akui, kita hanyut pada kesibukan, kita hanyut pada rutinitas, kita hanyut pada doa-doa yang maaf kata menjadi sekedar rutinitas ibadah kita, tanpa hati yang mau mengenal Tuhan, tanpa pikiran yang tunduk pada kehendak Tuhan. Karena orang ada di dalam dunia, dan kita tidak menaklukkan pikiran kita sungguh-sungguh kepada Kristus. Ini masalahnya. Makanya orang gampang tergoda pada kehendak duniawi. Selanjutnya, kenapa pengajaran palsu itu lebih mudah untuk diikuti? Karena tadi, semua kan suka yang enak, hidup tak cuma satu kali. Dan Bapak Ibu Saudara, saya dengar satu konten di YouTube, dia bilang begini, hari-hari ini kita tuh seperti dikejar dengan orang pe like di Facebook, orang pe komentar, orang pe tanggapan, orang pe komentar, sehingga tanpa sadar iblis backing orang bukan benci Tuhan, tapi backing orang lupa dengan Tuhan. Karena orang merasa rutinitas saja bergereja dan semuanya, tidak ada hati yang rindu dalam persekutuan. Kita tenggelam pada cara dunia dengan sistemnya dunia yang membuat kita makin jauh dengan Tuhan tanpa kita sadari. Sehingga pengajaran-pengajaran palsu biasanya tong dengar ketika tong scroll TikTok, orang dengar, rupa katu
Meneduhkan hati di musik le bagus. Torang iko padahal torang pada akhirnya dijerumuskan pada cara dunia untuk menyelesaikan masalah, dan ini mengecewakan hati Tuhan. Begitu banyak orang akhirnya meninggalkan iman percayanya karena iming-iming harta kekayaan, popularitas, jabatan, uang, sebagainya. Bapak Ibu Saudara, memang pengajaran palsu datang karena juga kita di era digital yang luar biasa menawarkan berbagai hal. Orang mesti bijaksana, selektif memilih mana yang dapat kita terima sebagai pengajaran yang benar dan tidak. Bagi saya cara termudahnya ya orang mesti tahu dulu, sampaikan dulu, pegang dulu mana kebenaran yang benar. Karena saat orang mau cari tahu mana doi palsu akan susah. Kalau orang tidak tahu mana uang yang asli. Ketika kita tahu ini uang asli, maka saat orang lihat uang palsu, orang tahu oh itu palsu, kita lihat kok yang asli. Bagaimana orang mau berkata bahwa sebuah pengajaran itu palsu, tidak benar jika kebenaran kita tidak tahu. Maka yang penting orang kata dulu hidupi itu kebenaran, lakukan kebenaran, tundukkan hati pikiran kita di dalam Kristus, hidup taat kepadanya biar Kristus menolong kita untuk melawan. Kalau nyandak betul, kasih tinggal, jangan dengar, jangan biarkan tompe anak-anak akses itu hanya karena orang bilang supaya dia badiam, kasih YouTube HP. Akhirnya yang dia akses sesuatu yang orang tidak kontrol lagi, akhirnya lepas kontrol. Akhirnya dia mengikuti ya, dan akhirnya jatuh. Jauhkan dari anak-anak kita, dari generasi, dari jemaat yang kita layani. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif dari era digital masa kini? Bapak Ibu Saudara, ini era digital, memang informasi cepat sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sudah bisa buka chat GPT, Bapak Ibu ketik atau copy pertanyaan sepanjang 10 halaman, dia bisa jawab hanya dalam waktu 1-3 detik. Semuanya dia bisa jawab. Bayangkan, cepat sekali. Ini pintar sekali. Bisa saja dia menggantikan manusia dengan cepat kalau hanya untuk sekedar informasi, memberi jawaban-jawaban seperti itu. Tetapi begitu nyandak tentunya orang itu butuh kasih, butuh perhatian, butuh kehadiran. Orang harus lihat bahwa kemajuan teknologi menawarkan banyak manfaat, tapi juga ini bawa pengaruh yang negatif kalau kita tidak bijaksana menggunakannya. Beberapa banyak anak-anak remaja yang lebih dengar apa kata Meta daripada apa kata orang tua, yang lebih iko apa kata media sosial, tren media sosial daripada aturan yang berlaku di masyarakat, di sekolah, di gereja, dalam etika adat yang dia tahu. Dia lebih iko apa yang ditawarkan oleh media sosial yang diikutinya. Gereja mesti mengantisipasi. Salah satu caranya orang pakai media sosial untuk terus beritakan. Pendeta kerjasama dengan tim multimedia, jangan malas-malas, mesti beritakan kebenaran. Sampaikan, bagikan itu. Kalau banyak jemaat pakai Facebook, bagikan di Facebook. Kalau banyak jemaat pakai Instagram, bagikan di Instagram. Sampaikan kebenaran. Siap, sedia ketika orang bikin konten-konten edukasi. Mesti berkembang. Jangan era digital cepat sekali, orang cepat sekali orang maju, orang turun. Karena Bapak pikir biar yang penting, maaf kata, tapi mungkin yang penting kok jemaat tetap masuk gereja. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergereja padahal hatinya tidak menerima Tuhan, jauh dari Tuhan, benci orang tuanya, tidak sukses, pekerjaannya amburadul dan sebagainya. Kalau ada orang sudah apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Orang tidak punya tindakan antisipasi yang baik ketika kita tidak membekali keluarga Kristen, pasangan suami istri dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan itu penting. Kemudian pengajaran-pengajaran dengan media sosial juga sangat penting. Apa dong yang orang mesti edukasi? Pengajaran-pengajaran sekali lagi kan, orang mesti edukasi ke jemaat bagaimana hidup dalam Tuhan di tengah penggunaan media sosial dan sebagainya. Yuk bangun, gemim,
remaja, pemuda, sinode, gemim, pokoknya program. Dorang boleh posting-posting, bagus sekali. Kalau baca diberkati, tapi tidak semua juga mengikuti, tidak semua juga follow. Berapa banyak akun-akun konten rohani yang dibuat, dikembangkan di gereja, tidak di-follow, salah satunya oleh pelayan khusus, salah satunya oleh anak-anak pemuda remaja di jemaat itu. Ya, karena memang lebih menarik yang ditawarkan dunia. Tapi orang jangan kalah, mesti minta hikmat Tuhan, mesti lebih bijaksana. Salah satu langkah praktis yang mungkin dapat kita lakukan, karena ini sudah dekat Paskah, bikin katuk lomba ke sana, pemuda remaja, untuk buat konten-konten edukasi dan konten tema tertentu, perlombakan itu. Supaya tidak cuma lari-lari kelereng, lari-lari makan kerupuk, dan kita lihat apa manfaatnya di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat dan luar biasa ini, supaya sesuai dengan tema, Kang, ya. Mungkin itu saran praktisnya. Bapak Ibu Saudara, selamat menghayati minggu sengsara yang kedua. Biar kita semua tetap hidup dalam kebenaran firman yang kita baca hari ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati, Tuhan Yesus yang ramah, Tuhan Yesus yang lemah lembut. Kita belajar dari bagaimana Paulus ketika difitnah pun mau memberi jawab, ketika difitnah pun tapi dia tidak mau memuaskan orang yang memfitnahnya, karena dia tahu dia mengikuti Kristus dan dia hanya mengikuti apa yang Kristus mau. Kita mendengar juga ajakan dari Rasul Paulus, ya, melalui tema di sepanjang minggu berjalan ini, yaitu mari kita semua sekali lagi menaklukkan segala pikiran kita dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak benar, pikiran-pikiran jahat orang, pikiran-pikiran yang merusak persekutuan, pikiran-pikiran yang menghancurkan kita sendiri. Ketika pikiran-pikiran torang menyerang torang, nyanda jatah tidur enak, ndak semua, tinggalkan itu. Bawa di dalam doa, gumuli, Tuhan, aku mau Engkau bertakhta di dalam pikiranku. Sehingga pikiran kita tertuju kepada Kristus, kita menaklukkannya di dalam Kristus, hidup taat kepadanya, dan biar dia dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti kami melalui channel YouTube ini. Sampai berjumpa lagi melalui channel konten-konten selanjutnya di channel kami yang sama. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan. Terima kasih sudah menuntun kami memberitakan firman Tuhan, menolong sehingga setiap pendengar diperlengkapi Tuhan dalam menyampaikan firman, tapi juga dalam melakukannya hari lepas hari. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati.